Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga siswa-siswa sekalian dalam keadaan sehat dan juga bugar ya, dan juga tentunya harus memakai masker kalau keluar lagi, apalagi kita lagi dalam keadaan masih pandemi COVID. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan dulu. Mungkin pada video sebelumnya sudah ada perkenalan guru-guru ya, tapi diulang lagi nggak apa-apa. Nama Pak Andre, dan sini Pak ngajarnya PPKM, dan pas sekali pada kesempatan kali ini, yakni pada kesempatan pengenalan lingkungan sekolah, yakni PLS atau yang biasa disebut dengan MOS, yang mungkin kalian dulu juga pernah mengikutinya. Akan tetapi sekarang kita melakukannya dengan sedikit berbeda, yakni hanya dengan melalui media online ya. Tapi nggak apa-apa, tanpa mengurangi isi-isi di dalam pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 28 sendiri ya. Mungkin pada video-video sebelumnya kalian sudah lihat materi-materi atau yang sudah disampaikan oleh guru-guru, dan juga bagaimana sih kondisi SMP Negeri 28 itu sendiri. Baik, pada kesempatan kali ini materi yang akan Pak bahas adalah mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini pas nih dengan mata pelajaran yang Pak akan ajarkan nantinya. Nah, kita akan juga bertemu di kelas nanti kalau situasi COVID ini udah selesai. Ya, kita masuk ke dalam materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, kita kesampingkan dulu lah itu. Tapi kita bahas nih Pancasila, karena Pancasila sendiri tidak lepas hubungannya dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini. Ya, erat kaitannya. Ya. Nah, Pancasila. Kalau kita lihat, kalian pasti sudah mempelajari dan mungkin sudah banyak tahu tentang Pancasila ini sendiri ya, apalagi di SD sudah diajarkan, dan Pak yakin kalian tahu dan hafal sila per sila dari Pancasila itu sendiri, dari 1 sampai ke 5, dan itu juga dilakukan pada setiap Seninnya pada saat upacara bendera. Nah, akan tetapi kita hubungkan sedikit nih dengan masalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Sadar. Nah, kata-kata sadar ini sering kita dengar dan sering kita ucapkan lah. Tapi realitanya yang ada di lapangan, atau yang realitanya pada saat kita lakukan, ternyata belum sepenuhnya kita lakukan. Kita belum paham sih sebenarnya. Kita tahu, tapi kita belum tahu maknanya itu sendiri. Ya, jadi gimana ya kalau kita bicara paham ini? Ya sadar. Ya, sadar itu kita dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehatnya bukan masalah sehat badan saja, fisik saja, akan tetapi juga mental ya, batin ya. Kenapa mental perlu? Karena di dalam Pancasila ini yang paling dibutuhkan adalah masalah mentalitas, moral, etika ya, attitude, sifat. Itu yang paling penting untuk membuat sebuah kesadaran itu ada, apalagi ini untuk bangsa dan bernegara ya. Masalah mentalitas, moral, sikap, etika tadi itu nomor satunya. Ya, kalau tidak ada, ya hancurlah negara ini. Oke, terus kita bahas lagi Pancasila dan berbangsa dan bernegara. Bagaimana seseorang sadar ya untuk negaranya, untuk bangsanya, ya melalui Pancasila tadi. Kalau seseorang itu sudah sadar dengan Pancasila ini, Pak yakin ya negara ini akan lebih maju dan tenang, tentram, dan damai. Tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini ya, karena kita masih lihat sekarang ya, kita tahu Pancasila itu contohnya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita tahu nih, kita disuruh, dan kita juga punya agama masing-masing. Kalian semuanya punya agama, baik itu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, bahkan Konghucu sekarang ada 6. Itu legalitasnya, atau Indonesia mengakui adanya agama tersebut. Nah, akan tetapi kita secara virtualnya, secara di lapangannya, kita masih belum bisa menerima ketuhanan yang Maha Esa ini. Ya, ketuhanan ini cakupannya luas. Jadi bukan hanya satu agama, ada 6 agama yang diakui. Ya, jangan mentang-mentang istilahnya di sini karena saya agamanya mayoritas, saya agamanya banyak, terus agama yang lain tersisihkan. Tidak. Nah, di situ sudah melenceng dari ajaran dari Pancasila itu sendiri. Maka pada saat sila pertama saja sudah melenceng, bagaimana dengan negara ini ya ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya adalah negara ini hancur. Nah,
sering kita lihat nih di televisi, ya di media sosial dan lain-lainnya, bahkan para petinggi-petinggi pun, bahkan para profesor, bahkan para anggota DPR, MPR sendiri yang malah berurusan dengan masalah sila pertama ini. Ya, kemarin masalah Pak Ahok segala macamnya, ya sampai masuk penjara. Nah, itu sensitif. Nah, itu Pancasila. Ya, kalau seseorang itu nggak sadar dengan agamanya, kalian kan juga sudah diajari nih pada saat SD cara menghormati orang. Ya, pada saat kalian itu, contohnya si A ini agamanya Islam, si B ini agamanya Kristen, pada pagi contoh mau ngajak temannya nih, si A ini Islam, dia ngajak temannya si Kristen ini untuk pergi berlibur di hari Minggu, apalagi hari pagi, dan itu jelas susah. Karena apa? Si Kristen ini, si siswa kalian yang beragama Kristen ini harus Minggu pagi itu contohnya ke gereja. Ya, berarti kalian harus cari opsi jam yang lain, mungkin siangnya atau sorenya, jangan pagi. Nah, itu salah satu bentuk kalian menghormati. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. Contoh si agama Kristen, pada saat kalian mau Jumatan juga nggak ngajak. Nah, berarti ada saling menghormati di situ, dan itu Pancasila, dan itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu, dan kita terapkan untuk bagaimana seseorang itu sadar untuk berbangsa dan bernegara. Apalagi di era globalisasi ini, itu sangat penting. Baik, itu yang baru sila pertama. Belum ya lagi sila kedua. Ya, 3, 4, dan 5. Itu jelas ya. Itu nggak perlu kita bahas dan kalian sudah paham. Nah, sekarang intinya adalah bagaimana cara kita menanamkan kepada diri kita sendiri nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ya, jangan hanya sekedar di omongan, tetapi lakukan. Ya, pada saat sila pertama kalian harus sholat. Pada saat sila kedua kalian harus berbuat adil, ya. Bersatu di sila ketiga. Nah, ini agak menarik nih. Kemarin Pak sempat dengar ada di media sosial masalah adil. Nah, jadi konsep adil ya sekarang ini bukan hanya sama rata atau sama banyak. Nah, yang kebanyakan siswa tahu atau kebanyakan orang tahu adil itu harus sama banyak kan, akan tetapi tidak. Ya. Orang berbicara adil itu, orang yang berbicara harus contoh nih, dari 1 sampai 100 itu harus sama rata, padahal tidak. Ya, kita contohkan saja, pada saat satu orang tua, contoh Ibu Ani, mempunyai 2 anak, dan anak ini, anak pertama itu sekolahnya di SMA, dan yang satu di SMP ini jauh, nah, dan SMA ini dekat rumah, nah itu akan berbeda uang jajan, dari segi uang jajan aja lah kita. Nggak harus si Ibu Ani ini harus memberikan uang jajan, si A ini harus 20.000, si B ini harus 20.000. Itu adil dari segi konsep logikanya sekarang. Tapi bagaimana dengan kalau ada perbedaan jarak sekolah, ya jarak tempuh sekolah. Contoh nih, emang si A ini atau si anak pertama ini sekolahnya SMA dan wajar biasanya itu uang jajannya lebih. Padahal ya kalau kita lihat dari segi jarak tempuh, seharusnya yang uang jajan yang berlebihnya harusnya SMP. Kenapa? SMP yang mungkin lebih jauh dan harus ada mengeluarkan biaya untuk jarak tempuh tersebut. Nah, itu konsep adil. Jadi berbeda. Contoh si A ini di SMA ini dikasih 20.000, bisa saja si yang SMP dikasih 50.000. Jadi ada perbandingan nih. 20.000 yang anak pertama padahal sudah besar, dan yang kedua 50.000. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir aja ini nggak adil, akan tetapi dari segi Pancasilanya, dari segi nilai-nilainya itu adil. Kenapa? Yang si B ini, yang si SMP ini walaupun dikasih 50.000, ya ujung-ujungnya nanti mereka akan sama. Kenapa? 30.000-nya bisa saja dipakai untuk ongkos ojek, ongkos angkutan, ya untuk jarak tempuhnya ke sana. Bolak-balik lagi. Ya itu konsep adil. Jadi cakupan dari nilai Pancasila ini besar. Jangan hanya menganggap Pancasila itu hanya sekedar udah perundang-undangan, udah masalah hukum. Tidak. Ya, pada saat kalian paham itu, kalian sudah sadar untuk berbangsa dan bernegara. Oke, itu dari sila-silanya. Selanjutnya kita berbicara sadar berbangsa dan bernegara. Nah, ada jiwa-jiwa cinta tanah air. Nah, cinta tanah air sekarang pertanyaannya, kalian apakah sudah cinta dengan tanah air kalian? Apakah kalian sudah cinta dengan Indonesia? Ayo, ini yang jadi pertanyaan sekarang. Mungkin jawabannya, saya sudah. Nah, apa buktinya sekarang? Apakah kalian rela mati untuk negara ini? Apakah kalian rela memberikan jiwa raga kalian untuk negara ini? Ya mungkin intinya sekarang pertanyaannya diganti nih. Apakah kalian mau nggak disuruh ikut perang? Ya, kalian berdiri di depan dulu dan kalian siap ditembak mati oleh musuh negara lain dulu. Pasti jawaban kalian tidak, ya kan?
Ya, ngapain saya harus mati oleh negara ini, negara? Mungkin kalian mikir negara aja nggak pernah memberikan sesuatu kepada saya. Kenapa saya harus memberikan sila jiwa saya, kehidupan saya buat negara? Nah, ini yang jadi masalahnya. Nah, berarti pada saat kalian berpikiran seperti itu, negara belum memberikan apa-apa kepada kalian, ya, buat apa saya memberikan apa-apa ke negara kalian? Nah, itu sudah salah. Berarti kalian belum cinta konsep dari cinta tanah air tadi. Negara sudah banyak sebenarnya memberikan akomodasi, memberikan semuanya kepada kalian. Ya, contohnya, ya, secara tidak langsung kalian sudah menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh negara. Ya, contoh tuh sekolah. Ya, contoh itu jalan lah. Kalau nggak di aspal jalan kalian tanah semua, ya logikanya pada saat hari hujan kalian kotor-kotoran, apakah kalian mau? Nah, ini yang jadi masalahnya. Oke? Terus konsep cinta tanah air tadi, sekarang kalian mau belanja, kalian mau nongkrong sama kawan kalian, dan kalian lebih memilih belanjanya di McD, lebih memilih belanjanya atau mau makannya di Pizza Hut segala macamnya. Akan tetapi kalian lupa, ya, akan tetapi kalian lupa. Pada saat kalian berbelanja di sana, itu kalian menguntungkan orang asing, memberi untung orang luar negeri, ya. Itu bukan dari negara kita itu, ya. Dan kalian paling males lah kalau belanja di tetangga kalian ada yang lagi buka bakso, buka nasi goreng. Ah, nggak enak lah. Ah, males lah di situ. Ya, tempatnya nggak hits lah, tempatnya nggak bagus untuk nongkrong. Nah, di situ ya pada saat kalian lebih memilih ke McD dibandingkan yang pinggir jalan tadi atau di samping rumah kalian ada yang jualan tadi. Nah, di situ nilai cinta tanah air kalian tidak ada atau malah sila dibilang berkurang lah. Nah, jangan bilang dulu kalau kalian saya nih cinta tanah air. Ya, hal kecil aja, kalian makan di McD dan kalian malah nggak mau makan di emperan atau di jalan atau di warungnya tetangga kalian. Nah, cinta tanah air kalian dipertanyakan di situ. Ya, tuh yang ya. Jadi sekarang intinya berubah. Ya, jangan hanya mau belanja di situ aja, jangan mau hanya yang tempat-tempat mewah aja, tapi lihat sekeliling kalian itu perlu kita budayakan. Oke. Pancasila, yang kedua cinta tanah air, dan yang ketiga itu rela berkorban. Rela berkorban. Nah, untuk negara nih, sadar nggak kita sekarang? Ya, kita rela nggak berkorban untuk negara ini? Relanya apakah harus nyawa saja? Tidak. Ya, tidak. Tapi rela berkorban dari segi pikiran, dari segi aktivitas juga ya. Bahkan di sekeliling kalian lah, hari Minggu, ya, contohnya gotong royong hari Minggu. Ya, pada saat hari Minggu itu biasanya bangun pagi, susah nggak? Pasti jawabannya susah. Karena apa? Hari Minggu itu biasanya hari libur, hari santai-santai. Bisa lah pada saat pagi itu kita lanjut tidur dan ujung-ujungnya bangun malah jam 10, jam 11. Nah, ternyata pada saat kalian bangun jam 10, jam 11 itu di lingkungan kalian lagi ada gotong royong. Nah, kalian rela nggak memberikan waktu tidur kalian, tenaga kalian, capeknya kalian, istilahnya untuk bergotong royong itu? Nah, di situ salah satu bentuk rela berkorbannya kalian. Ya, terus lagi banyak sih kalau kita berbicara masalah rela berkorban tadi. Ya, nah itu sudah ada beberapa dan Pak yakin sebenarnya masih panjang. Banyak lagi materi-materi yang sebenarnya akan kita bahas untuk masalah berbangsa dan bernegara. Apalagi di era globalisasi ini, handphone, Android, segala macam itu sebenarnya bisa menjadi musuh, bisa menjadi sahabat bagi kalian. Nah, ya, jadi sebenarnya ini juga menjadi si malakama sih sekarang, apalagi dengan pembelajaran di masa COVID ini harus semuanya harus serba online, harus punya Android, kalau nggak kalian ketinggalan. Ya, tapi silakan pergunakan dengan baik media tadi, Android tadi, handphone tadi, kecanggihan tadi, internet tadi, media sosial tadi. Jangan sampai malah nanti media tadi itu yang malah memperlukan kalian, ya, yang malah membuat kalian jatuh, yang malah membuat kalian malah tidak ada rasa nasionalismenya. Kenapa semuanya? Karena di media itu semuanya bisa masuk. Jadi kan minimal harus bisa memfilter, harus bisa menyaring apa yang akan kalian buka, apa yang akan kalian tonton, dan apa yang akan kalian dapatkan dari media telepon atau media handphone tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan mungkin hanya sedikit itu saja yang akan diberikan untuk materi ini. Mudah-mudahan sedikit itu bisa masuk kepada diri kalian dan kalian bisa melaksanakan perubahan-perubahan walaupun kecil. Nggak apa-apa,
Ya, walaupun hanya kecil saja perubahan itu, tapi itu sangat berarti buat bangsa ini. Pada saat kalian merubahnya dari diri kalian dulu, sekecil apapun, itu akan sangat berarti, ya, sangat berarti bagi negara ini. Itu bisa merubah dari negara ini. Bagaimana caranya? Dengan kebiasaan. Pada saat kalian sudah merubah pelan-pelan dan nanti kalian lakukan secara terus-menerus, yang sedikit tadi itu bisa menjadi bukit, bisa menjadi besar. Dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kalian lakukan itu pasti nanti, ya, kalian yang sekarang mungkin notabene masih SMP, baru masuk SMP, nanti masuk ke SMA dan SMA nanti kuliah, dan kuliah mau nanti jadi apa, bekerja segala macamnya, mudah-mudahan ada salah satu dari kalian yang menjadi presiden. Dan dengan kebiasaan yang baik yang kalian lakukan tadi, silakan ubah negara ini menjadi lebih baik, ya, ubah negara ini menjadi lebih tentram, damai, dan semuanya lah ke arah yang lebih baik. Kalau bisa, negara kita menjadi negara nomor 1 lah di dunia. Amerika mah lewat gitu, Cina mah lewat gitu. Makanya tadi dengan perubahan kecil, dengan menanamkan nilai Pancasila di dalam diri kalian, itu sudah modal untuk kalian berbangsa dan bernegara tadi. Mudah-mudahan itu bisa kalian simpulkan sendiri dan kalian pahami. Ya, akhir kata, Pak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.